Ini aku record ya. Dah. Yuk, yang kemarin giliran siapa? Giliran. Iya, nggak apa-apa. Words of the week. Nggak apa-apa, mau pakai noun, mau pakai verb, mau pakai apapun, boleh. Jadi, yang dulu. Aku pakai jadi hey everyone, word of the week ini aku pakai noun yang euphoria. Boleh. Bentar. Maafkan aku menginterupsi, boleh nggak sebentar? Nah, jadi nanti abis ini kamu jelasin ke teman-teman kamu dalam waktu yang menit, jangan lama-lama juga supaya kita masih tetap belajar. Semua teman-teman yang lain dengerin, catat, karena kalian nggak boleh pakai kata-kata yang sama besok gitu. Ya harapannya supaya kalian juga belajar gitu. Oke? Ngerti ya yang lain? Halo, Ngerti, kan Kak. bisa jawab aku? Ya, ngerti. Ya udah, silakan. Silakan, Salwa ya. Okay. Siapa sih nama panggilan kamu? Nanda deh. Karena Nanda, ada Salwa boleh. juga. Silakan. Ya, boleh. Ya, benar. Boleh, Nanda, silakan. Kamu jelasin semua. ada apa aja. Hai semua, word of the week ini aku pakai euphoria, yang artinya itu kayak perasaan seneng, gembira, yang seneng banget. Terus tapi itu tuh cuman sebentar aja gitu, nggak bisa lama-lama. Meaning and extremely strong feeling of happiness and excitement that usually lasts only a short time. Terus bentar, boleh kamu spelling juga nggak? Boleh, maafin. Boleh kamu spelling juga nggak? Itu boleh. Nulisnya gimana supaya teman-teman kamu bisa nyatet, abis ini dia juga tahu. Euphoria, bacanya euphoria. Euphoria. Pakai bahasa Indonesia aja ya, Kak? Bahasa Inggris dong spellingnya, kan kita bahasa Inggris. Bahasa Inggris. U P H O R I A. A kan, bener kan? Sorry. Ya. Iya. Teman-teman juga harus terbiasa ya, habis ini spelling juga harus tahu habis ini. Apa-apa aja. Oke. Udah bisa catat ya yang lain, nanti kalau belum bisa dicari dulu deh. Karena ini minggu pertama kita minggu latihan. Ya udah, lanjut nomor 2. Belum. Tadi kalimatnya gimana? Kalau kalimatnya aku pakai di just like a birthday in prank, continue to be sad, but in the end I was given a really amazing surprise. Jadi tuh kayak di ulang tahun aja, kan ada yang dibikin sedih dulu, kecewa, marah, gitu. Cuma sebentar aja, habis itu diganti sama surprise yang wow banget gitu. Jadi tuh dia kayak sedih cuma sebentar, tapi nanti disambung sama kehappyan dia pas dapet kejutan gitu sih. Ngerti. Tadi emang ada kata euforianya ya? Boleh diulang nggak kalimatnya? Enggak, Pak. I see. Jadi nanti harusnya kamu pakai kata itu di kalimat gitu. Bukan artinya. Iya. Kalau itu kita ngerti kan artinya. Jadi misalnya, nggak apa-apa. Kan ini minggu pertama ya. Jadi kata yang kamu pelajari itu kamu pakai di satu kalimat gitu ya. Kalimatnya mau apapun terserah gitu. Misalnya apa ya? The gift you given to me make me feel euphoria misalnya gitu ya. Nanti kayak gitulah kira-kira ya. Jadi nggak apa-apa, ini kan yang pertama banget nih Nanda. Jadi nanti teman-teman yang lain udah tahu ya kayak gitu ya. Jadi kata artinya apa, terus kata itu masukin ke kalimat gitu. Nah, kalau kata itu bukan kata-kata yang sering didengar sama orang lain, please pelajarin juga spellingnya gitu kan, kayak tadi. Euphoria itu tadi apa? Sorry. Ya gitu. Teman-teman kamu juga jadi tahu nulisnya gitu ya. Kalian juga belajar spellingnya, kalian juga tahu, per hari ini kalian tahu satu kata namanya euphoria. Jadi kalian tahu juga nanti kapan kalian harus pakai gitu. Kalau kalian dapat feeling yang mungkin seneng banget, biarpun ya mungkin cuma sebentar doang. Oke? Oke. Kita lanjut ya. Thank you, teman-teman Kak. yang lain oke ya. Buat minggu-minggu berikutnya jangan salah lagi. Bukan salah sih lebih tepatnya. Kan ini udah dibenerin. Jadi harusnya udah bener gitu. Kalau Nanda kan emang dia minggu pertama gitu. Jadi nggak apa-apa.
Sips, lanjut Nanda. Kata kedua. Keburu lah ya. Silahkan. Nanda. Kata kedua aku pakai the government current euphoria over the exchange rate is unlikely to last. Bukan. Katanya Udah. apa berarti kata yang kedua? Apa? Maksudnya Kan gimana, tadi Kak? kalau kata yang Tadi kata yang pertama kamu pilih kan euforia gitu. Kata kedua apa? Kata bukan kalimat. Aku bikin satu doang. Oh, I see. Jadi kamu pilih satu kata, terus kamu masukin ke 5 kalimat gitu. Iya. Oh, I see. Ya udah gini deh, gak apa. Ini ibaratnya minggu trial nih Nanda. Tapi nggak apa. Mungkin maaf banget minggu depan kamu ulangin sekali lagi kali ya. Setelah tadi udah dengar instruksi dari aku gitu. Boleh. Maaf ya kalau kemarin aku nggak jelasin jelas, biarpun menurut aku lumayan jelas sih, tapi ya mungkin aku tidak menjelaskan dengan jelas gitu. Jadi pilih katanya yang 5. Kalian tahu kan bedanya kata sama kalimat? Kata tuh ya kata, satu kata aja gitu. Kalimat itu susunan kata gitu kan. Nah, jadi yang 5 itu katanya teman-teman. Nah, pilih kata, cari artinya, baru bikin per kata itu di masing-masing di satu kalimat. Biar tahu nih itu cara makainya gimana, dalam konteks seperti apa. Nah, baru besoknya, minggu depannya dijelasin tuh ke teman-teman. Oke teman-teman, minggu lalu aku belajar 5 kata. Kata pertama, euforia. Artinya kayak gini, gitu kan. Udah dijelasin bla 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 bla. Oh, biasanya dipakai kalimat kayak gini ya, contohnya. Kalian bacain kalimatnya, gitu. Terus tiba-tiba ada yang nanya kan, misalnya, siapa Zidan yang nanya, wah, nggak ngerti tuh cara nulisnya gimana, gitu kan. Oh, bisa kalian spelling. Oh, cara nulisnya kayak gini ya, gitu. Tapi jangan pakai bahasa Indonesia, kan kita baca bahasa Inggris, gitu. Oke? Ngerti ya? Oke. Thank you, Kak. Oke. Maaf ya kalau aku tidak menjelaskan dengan baik. Sorry ya, Kak. Biarpun mungkin yang aku juga sangat inginkan dari kalian, kalaupun kalian nggak ngerti, please banget tanya gitu loh. Karena aku merasa aku sudah menjelaskan dengan baik, tapi ternyata tidak gitu kan. Tapi tidak ada juga yang nanya gitu. Oke? Jadi kita mulai dari minggu depan ya. Nanti berarti minggu depan Nanda ulangin lagi. Baru minggu berikutnya sesuai giliran yang kemarin dibagiin. Iya. Semuanya ngerti? Bisa jawab aku? Jangan Nanda doang, yang lain dong, buka mic juga. Bisa. Ngerti, Kak. Ngerti, Kak. Ngerti. Terima kasih. Kita masuk materi hari ini ya. Berarti hari ini kita anggap tidak ada itunya. Jadi hari ini kita lanjut materi. Gimana? Halo? Suara aku masih dengar kan? Aku telat, aku kurang paham. Iya, kedengeran. Oh, belum mulai. Tadi cuma bahas word of the week, tapi belum itu nanti kalau perlu aku jelasin ulang ke kamu deh aturannya gimana. Atau kalau nggak teman-teman yang lain bantu teman-temannya buat jelasin ulang ya gitu. Kalian kan satu kelas nih, kalau ada teman kalian yang ketinggalan info tuh kalian berkewajiban untuk ngasih tahu kan, itu tandanya kalian temenan gitu kan. Satu kelas apa aja yang ketinggalan, kalian juga berkewajiban ngajarin teman kalian gitu. Jadi jangan sampai ada yang feel lack of sesuatu gitu loh, dia ketinggalan sesuatu gitu. Karena dia percaya teman dia bisa ceritain sama dia. Gitu. Oke. Kak, maaf Kak, mau nanya. Ya, gimana? Itu 5 kata itu katanya bebas aja atau kata sifat atau kata benda gitu aja ya, Kak? Terserah, apapun boleh. Hanya kata yang sudah dipakai sama teman kalian tidak boleh kalian pakai lagi minggu depannya gitu. Oh, iya. Terserah mau kata sifat, mau kata benda, mau kata kerja, mau kata apapun. Tapi kalau kebenaran sama pas bikinnya itu nggak apa-apa, Kak? Makanya justru kalian dengerin teman kalian pas dia jelasin. Jadi waktu teman kalian udah bilang itu, kalian jangan pakai itu lagi gitu loh. Kan kalian giliran. Nggak ada yang dalam 1 hari 1 minta 2 kan aku. Iya, Kak. Kebayang ya? Halo? Kejawab nggak ya? Kebayang tuh. Menurut aku malah tidak mungkin kalau sama kejadian. Kalau sama alasan. Jadi ya mungkin quote-unquote alasan gitu loh. Ya karena kalian udah dengar gitu. Misalnya nih, ada yang nanya lagi kan, kalau saya nggak datang minggu lalunya Kak, tanya sama teman kalian gitu. Kalian juga harus proaktif dong. Yang mana yang udah nggak dipakai nih gitu misalnya kan. Oh ya udah, berarti saya nggak bisa pakai itu lagi gitu-gituan. Jadi jangan biarkan kalian menunggu gitu loh. Jadi kalau kalian memang butuh sesuatu, kalian harus jadi orang yang mengejar apa yang kalian butuhin itu gitu ya. Dibiasain. Oke? Oke, Kak. Udah.
Lanjut ya. Oke. Jadi hari ini kita belajar 2 hal. Ada 2 hal itu advertisement atau ada orang biasanya nyebutnya ads aja. Sama nanti yang kedua kita bahas soal procedures ya. Jadi apa ya? Langkah-langkah atau steps gitu. Nanti kita bahas di belakang. Kita masuk dulu dari advertisement. Advertisement itu apa? Kalian juga pasti sudah sangat terbiasa sekarang. Advertisement itu iklan, ya kan? Iklan apa ya? Iklan tuh biasanya apa sih? Buat ngepromot sesuatu gitu. Jadi ya brand atau mungkin penjual atau mungkin ya orangnya yang dia pengen membuat orang lain aware akan hal yang dia kerjain atau barang yang dia jual gitu ya. Dan sehingga orang itu tuh terpersuade gitu. Maksudnya persuade apa ya? Ingin atau melakukan hal-hal yang dia promosikan gitu. Nah, contoh kayak gini ya, ini di depan ada iklan sabun nih, Nuvo gitu ya. Oh, intinya apa sih yang disampaikan gitu kan? Pesannya tuh, oh Nuvo itu tuh bagus nih buat membunuh kuman gitu kan. Dengan membunuh kuman, oh nanti hidupnya jadi sehat gitu. Anak-anaknya jadi tumbuh kembangnya jadi baik gitu kan. Sehat dan aktif jadinya. Terus mereka juga jadi berani bereksplor. Maksudnya apa? Berani kotor-kotoran gitu. Karena habis kotor-kotoran bisa mandi pakai Nuvo, kumannya aman gitu. Misalnya kalau nggak pakai Nuvo, kalau menurut mereka ya, wah dia nggak berani kotor-kotoran. Nanti kalau kotor berkuman sakit gitu. Jadi dari awal bahkan nggak berani kotor-kotoran gitu. Jadi kayak pesan yang disampaikan tuh kira-kira kayak gitu gitu. Nah harapannya dengan kayak gitu orang jadi pengen beli Nuvo gitu kan. Kayak gitu namanya iklan kan gitu. Nah ada juga satu hal yang menarik di sini. Dia yang pakai orang namanya Kak Seto. Kalau kalian pernah tahu Kak Seto ini apa ya, bukan orang penting juga sih, tapi dia orang yang ya pemerhati anak kan role-nya dia gitu. Dan dia memang dianggap bisa dipercaya lah untuk di bidang itu gitu. Jadi kalau dia menjelaskan sesuatu, diharapkan orang-orang tuh jadi ikutan paham dan ikutan percaya sama hal itu. Nah, kalian udah di zaman yang sangat edan sekarang gitu kan, Instagram dan sebagainya, influencer dan sebagainya, TikTok sekarang bahkan lagi banget jaya-jayanya gitu kan. Orang-orang tuh ya banyak yang pakai kayak gitu kan. Oh, ada barang dipromosiin sama siapa gitu supaya jadi lebih laku gitu. Ya biarpun nanti ya benar barang-barang saat dipromosiin itu juga dia pasti tetap bahas ya apa keunggulannya kan gitu. Gitu sih biasanya. Jadi intinya apa? Dia punya goal untuk ngepromot barang atau jasa ataupun itu. Kalau perlu dia kadang-kadang pakai orang-orang yang bisa dipercaya gitu supaya lebih bisa apa ya, orang-orang gaining trust sama produknya dia. Sama yang berikutnya apa ya kata-katanya itu kata-kata untuk ngepersuade gitu, untuk bisa ngebuat orang bagus ya kayaknya, terus jadi ngambil action untuk melakukan sesuai sama kehendak si penjualnya gitu. Misalnya kalau ini kan dia actionnya apa, dia pengen orang beli produknya Nuvo gitu kan, jadi kayak dia promosiin untuk bisa mengubah orang yang tadinya nggak beli jadi beli gitu. Sampai sini paham ya? Kalian kan tahu banget lah iklan mah sangat terbiasa ya. Nah, Paham, Kak. apa aja fungsinya? Kayak tadi udah sempat mention, tadi kan aku udah ngerocos gitu ya, tapi mungkin kalau dibagi ke 4 hal, bisa dibilang fungsinya tuh ada yang giving information gitu. Jadi kayak apa ya, misalnya ada iklan kesehatan masyarakat gitu kan, harus apa ya, misalnya kayak harus imunisasi anak gitu. Itu kan dia ngasih informasi, oh imunisasi anak tuh harusnya ada apa-apa aja misalnya, atau berapa lama sekali gitu-gituan, atau misalnya harus berkunjung dan periksa rutin berapa kali gitu-gituan. Itu tuh biasanya giving information. Nah, yang kedua ada to influence atau persuade, yang tadi aku bilang ya, contohnya tadi Nuvo lah gitu kan, dia ngejual gitu supaya apa, supaya orang beli barangnya gitu kan. Jadi dia pengen berubah orangnya yang tadinya misalnya nggak pengen beli jadi beli gitu. Itu namanya to influence sama persuade. Nah, yang berikutnya give the impression. Impression itu maksudnya apa ya? Kayak persepsi orang terhadap barang yang dijual atau mungkin jasa yang dijual gitu. Misalnya gini deh, kalau kalian ngeliat iklan mobil BMW gitu ya, kalian tahu nggak ya BMW, mobil mewah gitu lah ya. Jadi kalau iklan mobil mewah tuh biasanya iklannya pun orang-orang yang meranin tuh pasti orang-orang yang klinis gitu ya, ganteng-ganteng, cantik-cantik gitu ya. Terus kayak orang-orangnya mungkin orang-orang kaya juga gitu. Jadi dia punya impression, brand BMW itu tuh punya impression ya itu tuh barang berkelas gitu untuk orang-orang yang memang levelnya level seperti itu gitu. Beda misalnya sama, bukan mengecilkan tapi ya namanya misalnya kayak mobil Honda gitu ya, beda kelas sama beda kelas sama BMW gitu. Orang jualan mobil Honda ya bukan ya, mobil Honda juga mahal kan, tapi maksudnya kayak untuk kehidupan sehari-hari mungkin orang-orang yang bekerja seperti biasanya juga cukup buat bisa beli mobil Honda gitu. Jadi impresinya beda biasanya, tergantung target pasar yang mereka pengen.
Kebayang ya. Nah, baru yang berikutnya communication tool. Ya, mirip-mirip sejujurnya. Jadi intinya ya mengkomunikasikan apa yang pengen mereka sampaikan gitu. Kenapa kayak gitu? Banyak sekarang iklan yang pakai storytelling gitu. Jadi kayak kalian pernah ngeliat iklan Tokopedia nggak ya yang emaknya pengen banget udang. Jadi kecil dia selalu ngasih udangnya ke anaknya doang. Dia nggak pernah makan. Sampai waktu anaknya udah mulai gede, dia ibaratnya dia dinginin restoran udang gitu kalau nggak salah buat ibunya dia jualan. Nanti kalau perlu kan cari di Google habis ini, di YouTube kalau perlu. Tapi intinya tuh kayak mengkomunikasikan pesannya gitulah. Ya gitu. Jadi iklan tuh 4 itu functionnya. Biasanya harus ada title sama explanation. Ya, title tuh nggak sekarang ini sih banyak yang udah eksplisit ya, implisit, maksudnya nggak benar-benar tertulis, tapi ya explanation pasti ada gitu kan tentang barang itu atau jasa itu gitu kan. Nah sekarang juga kalau dulu kan mungkin ya rata-rata iklan tuh iklan baris di koran gitu, mungkin kan sudah tidak aware ya. Tapi kalau sekarang ya banyak yang video bentuknya mungkin atau audio yang di radio gitu-gituan. Jadi function ads itu kayak tadi itu ada 4, biasanya strukturnya kayak gitu dan medianya biasanya apa-apa aja. Gitu. Nah, ini contohnya kali ya. Ada yang mau bacain? Satu orang? Halo. Halo, saya Kak. Ada yang mau bacain? Yuk, sebelum kita terlambat nggak bisa masuk materi selanjutnya. Nggak ada banget Saya nih. coba ya, Kak. Boleh. Mangga, silahkan. Celebrate Father's Day with us. Oke. And rock your new hairstyle. Present this at the counter with one valid ID. You can book an appointment at 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. This promo is valid for the whole month of June 2020. Ya, terima kasih. Tadi ngomong siapa sih? Maafin, aku nggak dengar. Ya, terima kasih ya gitu. Tadi udah bagus kok. Ini iklannya, maafin aku harusnya bisa nanya kamu satu-satu, tapi kayak takut nanti waktunya nggak cukup. Tapi intinya sih iklan ini kayak apa ya? Iklan bahwa ada promo nih gitu untuk hari ayah gitu kan. Jadi hari ayah, yuk gunting rambut ini kayak gitulah supaya waktu hari ayah sama ayahnya mungkin fancy nih model rambutnya gitu. Dia ceritain juga caranya gimana kalau nanti ke counternya kasih tunjuk valid ID misalnya KTP lah kalau di Indonesia ya. Terus bisa juga tuh ada appointment. Jadi apa tuh itu? Ya kayak janji di awal gitu. Jadi kayak di booking gitu kan. Saya nanti mau jam 2 ya misalnya gitu. Kalau mau itu ada nomor teleponnya kan gitu. Sama dia ngasih tahu oh ini tuh valid sampai kapan? Oh sampai selama bulan Juni 2020. Kebayang ya kira-kira tadi yang bacain juga harusnya udah benar tapi mungkin paling dikit-dikit yang kayak you can book bukan an appointment terus habis itu the whole month, bukan month tadi kalau salah. Month, habis itu udah lain udah bener kok. Paling latihan lagi supaya lebih terbiasa lagi ngucapinnya. Oke, kayak gitu ya, ads. Kebayang kan, teman-teman? Kebayang, Kak. Oke, kita lanjut satu lagi. Yang berikutnya itu procedures. Maksudnya ini apa sih? Ibu-ibu misalnya atau mungkin teman-teman yang perempuan mungkin lebih kebiasa kalau misalnya namanya menu makanan kan ya. Resep makanan itu biasanya itu namanya procedures. Kenapa? Karena di dalamnya ada M-nya. M-nya apa sih? Kita mau bikin winter chocolate cake. Nah, materialsnya itu maksudnya ingredients nih. Apa aja yang dibutuhin gitu. Hal-hal inilah ya kan 200 gram something banyak ini. Sama ada steps-nya. Steps itu yang ini metodenya gitu. Jadi ini aku baru sadar ini yang nggak sesuai. Jadi ini tuh maksudnya langkah-langkah gitu ada apa-apa aja yang harus dilakuin. Nah, biasanya langkah-langkah yang harus diakuin tuh pakai imperatif. Imperatif itu kata perintah. Jadi maksudnya apa kayak cut the onion misalnya gitu. Cut the onion itu kan kata kerjanya di depan kan. Kata kerja yang di depan itu biasanya imperatif namanya. Nanti mungkin kita bahas di WA kalau bisa lebih lanjut. Nah, dan biasanya pakai present simple tense. Present simple tense itu apa? Pakai verb one. Kalian pasti udah belajar di setara paket A juga harusnya udah belajar kalau present simple tense. Dan banyak juga yang biasanya pakai sequence adverbs. Maksudnya apa? Yang kayak firstly, secondly, gitu-gitu. Jadi kayak ada pertama-tama gitu, baru yang berikutnya gitu loh. Karena kan itu nunjukin steps gitu. Kebayang ya kira-kira?
Ya, tapi ini nggak cuma menu makanan gitu. Contoh misalnya kalian punya HP baru gitu. Terus habis itu cara menyolokkan HP ini gitu, itu juga langkah-langkah kan gitu misalnya. Ibaratnya ambil chargernya gitu, baru habis itu masukkan ke slot charger, colokan ke stop kontak gitu, itu juga langkah-langkah gitu. Jadi itu kalau dalam bahasa Inggris namanya procedures. Oke, kebayang? Kebayang harusnya karena ini hal-hal yang sehari-hari kan dapetin. Wah, kenapa contoh aku semuanya makanan ya? Sorry ya, harusnya aku ragamin. Tapi ini contoh nih kayak di sini. How to make mango juice gitu. Kelamaan nggak ya kalau dibacain? Boleh lah. Ya udah, coba ini salah satu boleh nggak? Gantian deh. Ada satu yang bacain judul sampai ingredients-nya, baru nanti ada satu yang bacain steps-nya. Ada yang mau bacain selain yang tadi Dika ya tadi kalau nggak salah udah bacain yang pertama. Saya steps-nya aja, Kak. Ini tadi yang ngomong siapa ya? Khotijah, Kak. Boleh. Coba yang lain mau yang bacain judul sama ingredients. Saya Kak judulnya. Boleh emang nggak? Ini siapa ya? Kalau ngomong bilangin namanya dong. Kamu bisa ngeliatin yang baca karena aku Siti pakai HP. Aryani. Boleh, silakan. Ya. How to make mango juice. Ingredients: 2 ripe mangoes, 1 cup water, 2 tablespoons sugar, and a few ice cubes. Oke. Terima kasih. Tadi paling baca ininya ya, ingredients. Coba ulangin. Ingredients. Ya, nanti kalau perlu kamu baca lagi, dengerin lagi dari Google Translate gitu-gituan, yang bahkan lebih native, ngucapinnya jadi lebih enak. Sisa-sisa lainnya harusnya itu udah lumayan kok. Oke? Sip, terima kasih. Yuk, pindahin yang steps. Steps. Wash the mangoes to remove any dirt. Then peel the ripe mangoes. 2. Cut the peeled mangoes into small pieces. 3. Put them in a blender together with crushed ice, water, and sugar. 4. Blend until smooth. 5. Run the blended mixture through a sieve. Lanjutin dulu sampai aku geser, kayaknya nggak aku baca. Terus? Saya tidak bisa baca, Kak. Kecil. Iya. Ini? Okay. 6. Throw away the leftover pulp and mango fibers. 7. Serve the juice in glasses with a piece of mango attached to the side of the garnish. Ya, terima kasih. Garnish. Ya bener-bener kok, garnish. Nah, itu tuh yang tadi aku mention ini ya. Jadi imperatif. Lihat nggak? Ini semuanya kata kerjanya paling awal. Jadi wash, cut, put, blend, run, throw. Itu tuh serve. Itu tuh semuanya kata kerja kan? Itu selalu paling awal. Nah, terus kalau kalian lihat juga, semuanya pakai kata kerja satu kan? Wash, cut, put. Nggak ada yang, ini semuanya juga yang kata kerjanya nggak susah. Serve, ada ed-nya misalnya gitu. Terus blend juga ada ide-nya gitu, enggak kan? Karena ini semuanya simple present tense gitu. Sama yang berikutnya, di sini contohnya nggak ada lagi ya. Ada juga biasanya yang ada kayak tadi aku ceritain. Jadi biasanya kayak di step-nya itu ada firstly gitu, baru koma wash the mangoes to remove any dirt gitu. Baru di nomor 2 misalnya ada yang secondly cut the peeled mangoes into small pieces gitu. Jadi kadang-kadang ada yang dia pakai kayak gitu. Biarpun ya kalau dia udah pakai nomor kayak gini mungkin bisa dibilang ya jadi redundan kan kalau seandainya dia pakai lagi firstly, secondly, dan etc. gitu loh, and so on gitu. Oke, kebayang ya tadi maksudnya gimana imperatif, simple present tense sama apa namanya tuh? Sama kalau pakai sequence adverbs. Sampai sini dulu. Materi kita udah selesai sejujurnya. Ada 2 hal tadi, add sama procedures. Dari kalian ada yang bingung nggak? Atau ada yang pengen tanyain? Boleh. Siapa nih? Coba kalau ngomong abis ini sebutin nama dulu kali ya. Maafin aku ya. Halo? Gimana? Saya tidak ada pertanyaan, Kak. Oke. Terima kasih. Yang lain gimana? Tadi Tunisia bilang saya terlambat datangnya nanti, tapi saya bingung materinya. Nanti kalau perlu kita bahas lanjut. Kalau dari yang kamu dengerin aja dulu, misalnya kamu ada pertanyaan juga boleh gitu. Yang lain mungkin?
Saya tidak ada pertanyaan. Oke, semuanya jelas berarti ya? Jelas, Kak. Oke, ya udah kalau gitu. Sembari menunggu, kita masih punya 8 menit lagi. Karena tadi memang juga kita nggak ada words of the week, gak apa-apa. Kita masukin dulu kali ya. Kita baca dulu aja pertanyaannya nanti supaya semua orang juga udah paham. Nanti tinggal ibaratnya apa ya? Kalian tinggal ngerjain habis ini di ruang chat. Bentar ya. Oke, sudah. Yuk. Ada yang mau bacain selain tadi berarti 3 orang yang sudah baca? Yang lain dong. Kan kalian udah ada 14 nih. Pengen dengar suaranya juga dong. Bacain teksnya aja. Nanti ceritain maksudnya apa. Nanti kan tinggal dijawab sama teman-teman kalian, sama kalian juga waktu di exercise. Nanti kalau perlu pakai via WA. Ada. Jangan mau salah. Karena salah dulu memang, baru benar. Tapi at least berarti kalian punya courage buat nyobain gitu. Saya, Kak. Boleh. Siapa nih yang ngomong nih? Holil. Oh ya, boleh. Holil, silahkan. So the text is, do you have a problem with your face? Try GMC Facial at Great Tonga Street, number 7. Get special cost for only Oh, itu abaikan kayak salah. 99.00 rupiah for 2 hour. For 2 hours special on Monday to Tuesday at 10 to 2 p.m. Okay. We provide high quality service to treat your face and what's more, all our staff members have been certified that will make your face fresh and let you return home in younger look. Oke, terima kasih. Bentar. Aku mungkin yang beberapa yang tadi aku kentara ya. Kayaknya sedikit keseleo misalnya ya, gara-gara belum terbiasa aja. Contoh misalnya yang kayak apa ya tadi? We provide high quality services gitu. Kamu harus baca ES-nya karena emang itu banyak kan. Kalau tadi kamu bacanya kalau nggak salah, we provide high quality service doang gitu. Jadi takutnya malah hilang kan poin yang itu, padahal itu harusnya banyak kan gitu. Nah, contoh yang berikutnya tadi juga apa ya tadi facial bacanya, tapi menurut aku itu nggak masalah karena itu bukan hal yang common gitu ya. Terus tadi kalau nggak salah lagi certified bacanya certified ya. Jadi tadi kamu udah bener kok tadi setelah ulangin yang kedua kali kalau nggak salah, tapi tadi awalnya masih kurang benar. Sisanya harusnya udah bener kok. Nah, terima kasih. Boleh nggak kalau kamu menceritain yang kira-kira yang kamu tahu aja dulu aja, nggak apa-apa. Kalau misalnya nanti ada yang kata-katanya bingung, dilanjutin habis ini cari sendiri juga nggak apa. Yang dari sini dulu menurut kamu ini iklannya buat apa? Iklan apa? Makan penuh. Ini iklan untuk treatment untuk muka gitu. Facial muka baginya lah dengan tetek baik teman-teman yang ini apa? Itu benar-benar terima kasih Olil. Lanjut ya, nanti lanjutin sendiri ya. Kita baca dulu supaya sama mengerti. Nih, yang berikutnya lagi, ada yang mau baca selain yang sudah 4 tadi? Berarti masih ada 10 lagi nih, harusnya boleh aku minta tolongin baca. Yuk, siapa? Ada nggak? Aku tunjuk nih kayaknya kalau nggak pada jawab. Ina kali ya, Ina Dayanti. Yuk, cobain yuk. Iya, Kak. Boleh. GMC Mobile Tire Service, New Tire Sales, Tire Rotation, Balancing, Flat Repair, for motorcycle, car, and trucks. We are ready for you anytime. Call. Ya udah, nggak apa-apa, usah dibaca, nggak apa-apa. And we come to. Oke. Nah, bisa kamu lanjutin ceritain juga. Berarti ini iklan apa nih? Pesan yang ketara banget sih. Buat mobil, servis mobil. Oke. Sama
Oke. Mungkin paling ininya tire-nya kali ya. Tire tuh ban kan kalau aku nggak salah, bener harusnya. Nah, jadi paling pentingnya si tire-nya gitu karena semua ini mungkin fokusnya ke tire gitu. Tapi ya bener sih. Ada untuk mobil, ada untuk motorcycle, sama ada untuk trucks gitu. Sama ada poin lagi di sini yang tadi mungkin yang menarik, we come to you gitu. Jadi dia yang bakal datang ke orangnya gitu. Bukan orangnya yang harus datang ke tempat mereka. Oke? Kebayang ya? Oke, terima kasih Ina. Lanjut yang ini. Tadi udah boleh Putri kali ya. Putri coba deh bacain yang ini. Semuanya, Kak. Semuanya dong. Ninda, dan makanya mungkin tadi harus duluan supaya gak banyak. Gak apa-apa, berarti rezeki kamu. Yuk. Maaf nih, berisik ya, Kak. Gak apa. Kamu lagi di luar ya? Gak apa. Di rumah lagi direnovasi. Oh, I see. Oke. Yuk. Terakhir nih kayaknya nih Putri. Udah habis ini waktunya. Exercise Paradise Residence House open for sale to store. Located in Paradise Residence area. Bagaimana kalau begini? Tadi Halo Putri. Ya. Nyambung kan? 8.6 meters. Terus bedroom and settlement and office interior design low down installment special for full payment. For more information, Paradise Property karyawan. Ini udah belum pakai bahasa Inggris ya, Kak? Nggak apa yang di bawah nggak kebaca. Oke. Mungkin aku bukan perbaikin kali, maksudnya yuk kita sama-sama belajar. Bacanya yang mungkin tadi masih belum sama Putri gitu. Misalnya yang kayak di bawah nih, yang ini pertama, located in Paradise, baca itu juga Paradise Residence area. Nah, itu tadi kan ini kali itu baca times ya, teman-teman. Meter, a bathroom at each floor. Baru habis itu a bedroom, ini bath, ini bed, and a pantry. Baru habis itu surrounded by settlement and offices areas. Baru habis itu free interior designs. Ingat ya, ini juga nih. Tadi sama kayak Holil berarti. Ketinggalan S-nya. Terus baru habis itu low down payment, bukan payment. Payment and installment. Baru special price and give for full payment. Oke? Kayak gitu ya Putri, sama yang lain. Mungkin yang lain ada juga lebih bagus, bahkan kayaknya pronunciation daripada aku. Tapi nggak apa, harusnya lebih mirip dan lebih sesuai. Nanti supaya lebih natif, kita dengerin pakai itu. Google Translate habis ini ya. Masing-masing. Sips. Terakhir banget, less than 1 minute. Putri, ini iklan apa ya Putri? Itu ya, jual rumah atau gitu, apartemen. Iya, benar. Betul banget, jual